Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Yang di belakang? Baik. Yang di sini? Baik. Coba kalau bilang ibu, apa kabar? Kalian bilang pagi. Iya. Diulang ya. Apa kabar? Pagi. Ulang lagi ya. Apa kabar? Pagi. Iya. Anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran pastikan tidak ada sampah di sekitar kita ya. Tidak ada? Oke. Boleh tolong satu orang dibantu untuk memimpin doa? Rian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Doa selesai. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebaiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Boleh satu orang pimpin? April, silahkan. Semuanya ya, kita bersama-sama menyanyi ya. Di sini. Hari Merdeka. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia untuk mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia, tetap setia membela negara kita. Oke. Anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan bersama lagu wajib nasional ya. Ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Nah, sebelum masuk pembelajaran, minggu lalu kita sudah belajar bersama ya di kelas ini. Sudah ya? Ya. Nah, sekarang ada yang ingat minggu lalu kita belajar apa? Algoritma. Apa? Algoritma. Iya, ada yang masih ingat apa itu algoritma? Ada yang masih ingat tidak algoritma itu apa? Iya, silahkan Ahmad. Boleh berdiri Ahmad.
Jadi algoritma itu adalah suatu peristiwa suatu pekerjaan yang dimana pekerjaan itu kita susun secara rinci. Iya. Dari awal sampai akhir. Ya, bagus sekali. Ada yang lain? Ada yang lain? Dadah? Iya, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang algoritma, bagaimana menyelesaikan masalah, menentukan satu masalah, kemudian kita membuat algoritmanya. Di mana algoritma itu merupakan urutan atau langkah-langkah yang disusun secara sistematis. Jadi ada langkah pertama akan sistematis sampai langkah terakhir. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan kalian sekolah itu apa? Belajar. Tujuan kalian belajar apa? Sukses. Supaya pintar, supaya sukses. Kalau sukses mau apa? Kalau pintar mau apa? Sukses ya membahagiakan orang tua. Ya, kalau sudah sukses mau membahagiakan orang tua. Kalau sudah pintar pasti menjadi orang yang sukses. Begitu ya harapannya? Ya, Bu. Harapan kalian datang di sekolah seperti itu? Ya, Bu. Atau mungkin ada yang datang di sekolah hanya datang saja? Tidak. Berarti kalian dari rumah berangkat ke sekolah dengan tujuan berharap kalian nantinya akan menjadi orang sukses yang bisa membahagiakan orang tua. Nah, langkah pertama kalian datang di sekolah ini adalah langkah untuk mewujudkan kesuksesan tersebut. Jadi ketika kalian sudah masuk ke gerbang sekolah, berarti kalian sudah mengambil satu langkah kecil untuk menjadi orang yang sukses. Jadi anak-anak sekalian, ketika kalian sudah masuk di gerbang sekolah, maka fokuslah dengan apa yang ada di sekolah. Jangan fokus dengan hal-hal yang ada di luar sekolah. Semoga kalian nanti menjadi orang yang sukses. Amin. Ada yang bisa bantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Boleh dibacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, silahkan Irfan. Irfan boleh berdiri, Nak. Jadi tujuan pembelajaran kita itu hari ini adalah melalui strategi hidden, terus peserta didik DEPS menjelaskan lambang flowchart dengan benar dan tepat. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menerapkan algoritma dalam bentuk flowchart sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat penyelesaian masalah dalam bentuk flowchart sederhana. Melalui penggunaan Melalui penggunaan aplikasi komputer, peserta didik dapat membuat flowchart dalam bentuk sederhana. Iya, terima kasih Irfan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 4, yang mana keempat itu berhubungan dengan pembuatan flowchart. Jadi kemarin ketika kita sudah membuat algoritma, maka dibuatkan flowchartnya. Jadi flowchart ini adalah bagan alir. Nanti kita akan bahas bersama. Nah, anak-anak sekalian, Ibu ada game karena tadi Ibu lihat masih lemas-lemas, padahal ini masih pagi. Kalian masih lemas, mungkin belum sarapan ya? Belum. Ada yang belum sarapan? Ada, Bu. Semuanya belum? Ibu ubah pertanyaannya. Ada yang sudah sarapan? Sudah. Iya, sudah. Alhamdulillah, lebih banyak yang belum. Pantas masih lemah ya. Nah, sekarang Ibu punya ice breaking. Nah, ini ice breakingnya tentang tepuk tangan. Coba boleh berdiri? Coba kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bilang pagi, tepuk tangannya 1 kali. Ya? Kalau Ibu bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, tepuk tangannya tidak sampai. Ya. Oke? Ibu coba pagi, siang, malam. Ibu ulang lagi. Pagi, siang, malam. Masih ada yang bunyi. Ulang lagi sampai semuanya fokus ya. Pagi, malam,
Malam. Tadi Ibu bilang malam ya? Iya, masih belum fokus. Ibu ulang lagi. Siang. Ulang, siang. Pagi. Pagi. Malam. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Silahkan duduk. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, yang perlu kalian perhatikan adalah karena posisi kita sekarang berada di lab komputer. Iya. Jadi di lab komputer ini ada banyak peralatan yang perlu diperhatikan, seperti aliran listrik. Intinya kalian di dalam lab harus menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Iya, ini sangat diperlukan apabila kita berada di lab. Jangan sampai karena kalian teledor atau tidak memperhatikan, kalian tersengat aliran listrik. Tolong diperhatikan ya. Silahkan naikkan HP-nya, nak. Kita akan melakukan kegiatan literasi seperti biasanya. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan melakukan kegiatan literasi. Silahkan di-scan, bisa di-scan di atas. Bisa? Ya, jadi anak-anak sekalian, Ibu beri waktu untuk melakukan literasi dulu. Melakukan literasi tentang flowchart yang akan kita bahas. Ibu beri waktu ya. Bisa? Nanti kalau semua. Irfan, bawa HP. Bisa semua aja di scan. Bisa di scan? Oh iya, silahkan dibaca, nak. Ya, dibaca dulu ya. Kasih terang HP mana nanti rusak mata tak. Kasih terang dulu. Oh. Nggak bisa? Kenapa nggak bisa, nak? Apanya? Buka browser, nak. WhatsApp itu. Apa itu? Bukan WhatsApp itu di atas. Scan anu, nak. Oh, DE. Tolong. Barcode. Masa di scan WA? Itu ngelek kau bukannya enggak bisa. Lambat juga juga. Tak apa. Ya, silakan dibaca. Bisa Ji? Terbuka. Tolong. Di sini. Nggak bisa? Coba scan yang di laptop saja. Dah.
Kenapa? Di situ Ki, mana ada HP tak? Bawa HP? Ini siapa HP ini? Coba kasih ini HP. Pakai ini saja nak. HP-nya anakku. Tapi anu dulu. Hariannya. Ini apa? Orang. Dek. Iya, scan. Tunggu dulu. Kasih connect dulu ya. Saya scan kan kini anjay. Connect. Kalau ada ini. Setelah bisa aku bahas itu. Kan enggak tuh sini tuh. Project lah, project. Hai Mas Joni. Ini. Silakan scan di atas. Proses. Saja. Ada nih. Betul. Apa ini? Ingatkan nanti saja. Nah, kira ada ini. Ada ini. Nah, ada ini. Ya, silahkan dibaca dulu.
Sudah? Belum? Bisa, Bu. Selesai? Selesai membacanya? Iya, jadi yang kalian baca tadi itu adalah bahan ajar tentang apa itu flowchart beserta contoh-contohnya ya. Nah, silakan anak-anakku diamati gambar di atas. Ada yang kenal tidak gambar di atas? Kenal. Rasa-rasanya kenal ya? Atau mungkin ada yang baru saja berjumpa dengan gambar ini? Gambar apa di atas? Kopi. Kemasan kopi. Iya, kemasan kopi. Ada berapa jenis kopi di atas? 9. Iya. Kalau kalian sudah melihat gambar ini, berarti kalian sudah paham ya pasti ada yang memikirkan terlintas dalam pikiran kalian ketika melihat gambar ini. Mungkin ada yang berpikir jualannya tetangganya, ya, atau mungkin mengingat tempat di mana kalian pernah melihat gambar ini. Kalau misalnya Haikal kalau lihat gambar ini, apa yang ada di pikiran Haikal? Kopi, minum kopi, secangkir kopi ya? Iya, bagus sekali. Yang lain kalau misalnya lihat gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Dapur, iya. Ke dapur, iya. Kopi memang identik dengan dapur. Kalau ada juga yang melihat ketika melihat gambar ini mengingat warung tetangga, ya. Iya. Nah, sekarang setelah mengamati gambar ini, anak-anakku sekalian, ada tidak yang bisa membuatkan ibu algoritma dalam membuat kopi? Minggu lalu kita sudah belajar tentang algoritma, bahwa ada langkah-langkah yang disusun ya. Nah, sekarang bagaimana kira-kira algoritma dalam membuat kopi? Ada yang bisa? Ayo coba dibayangkan dulu. Kalau bikin kopi kayak bagaimana, langkah-langkahnya apa? Ya, Irfan, silahkan berdiri Irfan. Jadi algoritma dari pembuatan kopi itu yaitu pertama sediakan air bersih dengan ceret. Ya, air bersih. Terus dipanaskan sesuai kebutuhan. Panaskan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, lalu sediakan gelas beserta kopinya. Yang ketiga, persiapkan gelas dan kopi. Lalu kopinya dibuka. Iya, buka kemasan kopi. Lalu ketika airnya sudah panas, dituang ke gelas kopi. Tunggu air sampai mendidih. Selanjutnya tuang air ke gelas yang sudah ada kopi dalamnya. Nah, selanjutnya Terus langkah ke-7 yaitu ambil sendok lalu juga diaduk. Aduk kopi, langkah ke-7. Langkah ke-8 dinikmati. Iya, terima kasih untuk Irfan, tepuk tangan. Ada tidak yang mungkin membuat algoritma tapi beda dari Irfan? Algoritmanya beda dari Irfan. Ada tidak? Pasti ketika algoritma tiap orang itu pasti berbeda ya. Misalnya Irfan sudah membuat algoritma tadi, kemudian misalnya ibu suruh Samil membuat algoritma, pasti ada bedanya. Tidak ada kemungkinan besar untuk algoritma itu sama tiap orang, itu pasti berbeda. Kecil sekali kemungkinan untuk pembuatan algoritma itu harus sama. Ada yang bisa membuat algoritma lagi? Iya, silahkan Ahmad berdiri. Yang pertama itu siapkan kopinya. Iya, langkah pertama adalah persiapkan kopinya. Langkah kedua Siapkan gelas dan air bersih. Iya, persiapkan gelas dan air bersih. Langkah ketiga masukkan air hingga mendidih. Iya, panaskan air hingga mendidih. Langkah keempat, Kemudian setelah mendidih, ambil gelas, tuangkan kopi ke dalam gelas dan berikan air secukupnya. Dan langkah keberapa? keenam, Langkah keenam,
Disajikan kopinya. Sajikan kopi dan nikmati. Iya. Tadi Irfan ada 8 langkah, Ahmad ada 6 langkah. Irfan 8 langkah, Ahmad 6 langkah. Masih ada mungkin yang mau membuat algoritma? Ya. Kalau Ibu membuat algoritma membuat kopi itu langkah pertama adalah persiapkan alat dan bahannya dulu. Di apa alatnya? Mungkin panci, gelas, kemudian bahannya kopi dan air. Ibu suka yang manis-manis makanya tambah gula. Tadi Ahmad dengan Irfan ternyata suka kopi yang pahit, tidak pakai gula. Ya. Iya. Kadang juga ada orang yang membuat itu mungkin tambah susu ya. Iya, jadi algoritmanya pasti berbeda ya, tergantung dari bagaimana kita mau membuatnya. Nah, tadi kalian sudah membaca ya tentang apa itu flowchart. Iya. Barangkali April bisa mengingat kembali apa itu flowchart. Silakan berdiri, April. Iya, berdiri. Baik, flowchart adalah diagram alur yang menggambarkan langkah urutan dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dalam satu program. Iya, bagus sekali. Jadi flowchart itu adalah diagram alur yang menggambarkan alur dari apa? Iya, alur dari algoritma atau dari proses. Jadi algoritma yang dibuat tadi itu selanjutnya akan dibuat dalam bentuk flowchart. Iya. Nah, flowchart ini kalau misalnya algoritma adalah susunan kata-kata yang sistematis dimulai dari awal sampai akhir. Nah, kalau flowchart ini merupakan bagan alir. Dia adalah bagan alir. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya ada 4 fungsi dari flowchart atau bagan alir. Ada yang flowchart ini kadang-kadang ada yang menyebutnya sebagai flowchart, ada juga yang menyebutnya sebagai bagan alir. Nah, untuk fungsi dari bagan alir itu yang pertama adalah Dokumentasi proses. iya, dokumentasi proses. Yang kedua apa? Petunjuk untuk memecahkan masalah. Iya, petunjuk untuk memecahkan masalah. Yang ketiga? Iya, pemrograman. Yang keempat? Iya, untuk mengkomunikasikan hal-hal prosedural. Dari 4 fungsi ini ada satu fungsi yang kita lihat dulu. Fungsi pertama dokumentasi proses. Jadi tadi sudah kita buat. Nah, ketika kita buat dia flowchart-nya atau bagan alirnya merupakan dokumentasi dari proses. Kemudian petunjuk untuk memecahkan masalah. Flowchart ini merupakan atau bagan alir itu flowchart ini disebut bagan alir karena dia memiliki petunjuk. Jadi kalian nanti akan diarahkan. Misalnya langkah pertama kita berada di sini, maka nanti ada arah panah yang mengarahkan kita mau kemana selanjutnya. Makanya fungsinya itu adalah petunjuk untuk memecahkan masalah. Ada juga yang ketiga adalah fungsi pemrograman. Nah, di pemrograman ini, andaikan kalian pernah menonton film Die Hard 4 itu menceritakan seorang hacker yang membantu seorang ayah untuk menyelamatkan putrinya. Dia bisa masuk ke dalam gedung yang terkomputerisasi menggunakan algoritma yang dia buat sendiri. Nah, nanti kalau misalnya kalian penasaran boleh menonton filmnya. Itu filmnya bagus sekali. Kemudian fungsi yang keempat adalah mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural. Iya. Selanjutnya ada jenis-jenis flowchart. Yang tadi kalian baca ada berapa jenis flowchart? Ada berapa jenis flowchart? Ada berapa? 5. Iya. Boleh mungkin yang di belakang sebutkan, bantu Ibu mengingat kembali ada berapa jenis-jenis flowchart yang tadi dibaca? Silahkan Rangga. Iya Rangga, silahkan. Silahkan berdiri Rangga nak. Jenis-jenis flowchart coba disebutkan. Dokumen. Iya, dokumen, apalagi? Program. Iya, program. Proses, iya. Sistem, iya. Yang kelima, skematik. Iya, betul sekali. Terima kasih, Rangga.
Nah, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran hari ini Ibu menggunakan strategi hidden treasure. Tahu treasure? Yang suka nonton film bajak laut pasti tahu treasure. Petualang. Apa? Petualang. Petualangan, iya. Apalagi? Apa? Simbol-simbol, identik dengan simbol-simbol. Kemudian apa lagi? Memecahkan petunjuk. Iya, memecahkan petunjuk, betul sekali. Apalagi berhubungan dengan harta? Iya, harta karung. Sayangnya harta karung yang Ibu maksud di sini bukan sebagai berbentuk uang emas seperti di film-film ya. Nah, hidden treasure kali ini akan berupa simbol voucher yang akan kalian temukan di luar kelas. Ibu untuk petanya Ibu tidak buat, tapi untuk clue-nya hidden treasure ini berada di pepohonan. Jadi tugas kalian adalah siapkan HP, siapkan alat scan. Kalian nanti akan menemukan satu simbol yang akan kalian scan di sana. Nah, ketika kalian sudah menemukan simbol tersebut, kalian scan, kemudian kalian pelajari isinya apa. Nanti kalian, jadi tiap orang mungkin saja ada yang sama, ada yang berbeda. Ini berapa orang? Nanti itu simbol harta karun yang Ibu sudah sebarkan itu ada 13 item. Ada 13 item. Jadi nanti ada beberapa orang yang menemukan harta karun yang sama. Ya? Iya. Clue-nya adalah harta karun ini berada di lingkungan sekolah, tapi dia berada di bawah pohon. Paham? Paham. Iya, jadi tugas kalian mencari pohon yang di sana terdapat simbol untuk di-scan. Boleh dimulai? Kita mau pakai spin wheel untuk menentukan siapa yang keluar pertama atau berbaris rapi keluar? Oh iya, berarti kita tidak pakai spin wheel ya, kita berbaris rapi keluar. Silahkan dimulai dari samping sini ya. Silahkan berdiri, kemudian berbaris rapi dulu baru keluar. Silakan sambil di belakangnya, iya. Silakan temukan harta karunnya. Yang sudah temukan kembali ke sini ya. Silakan masuk kembali. Nggak tahu. Aduh, enggak sih. Ya, yang begini. Oke, Sar.
Oke, yang sudah boleh masuk ya. Yang sudah boleh masuk. Yang sudah boleh masuk kembali. Yang sudah menemukan harta karunnya silahkan masuk. Silahkan masuk. Silahkan masuk. Mana nak? Mana yang kau temukan? Tengah. Tengah. Di mana, Bu? Sudah? Sudah kau temukan, nak? Yang belum temukan jangan dulu masuk ya. Sudah Wan ini? Kamu sudah dapat? Ya silakan masuk kalau sudah. Lembaran dipilih, Bu. Kenapa itu? Silakan Rangga-Rangga, kamu tadi sudah. Sebentar. Oke ya, sudah ya. Tadi sudah semua ya? Iya, semua sudah dapat? Sudah ya? Nah, karena kalian sudah dapat semua, maka kita akan mengetahui bersama apa yang kalian sudah dapatkan. Ya, di atas adalah simbol flowchart ya. Iya, siapa? Ini kenapa? Goyang. Iya. Di atas adalah simbol Flowchart. Siapa yang menemukan ini tadi? Siapa yang temukan simbol ini tadi? Saya, Bu. Iya, silakan Rastika berdiri. Ini simbol apa? Itu simbol apa, Rastika? Terminator, Bu. Iya, fungsinya apa? Simbol flowchart. Fungsinya simbol terminator apa? Tadi ada ya ditemukan nama dan fungsinya. Silakan Rastika. Namanya tadi simbol Terminator. Iya, terminator. Fungsinya apa? Mengawali dan mengakhiri, Bu. Iya, bagus sekali. Terima kasih Rastika. Jadi simbol ini namanya tadi apa? Terminator. Iya, fungsinya untuk mengawali dan mengakhiri. Simbol ini ditemukan oleh Rastika. Nah, selanjutnya simbol ini, siapa yang menemukan simbol ini? Siapa yang dapat dapat harta karung simbol di atas? Siapa? Iya, silakan Muslianti. Proses. Simbol apa? Simbol proses. Kecil sekali suaranya Muslianti. Simbol apa? Proses. Dengar semuanya?
Iya, dikasih keras suaranya, Muslianti. Simbol proses. Dengar? Tidak, Bu. Sudah jelas ya? Ini namanya simbol proses. Fungsinya apa, Muslianti? Menunjukkan langkah aliran proses normal yang ada di dalam sebuah sistem. Iya, menunjukkan langkah proses dalam sebuah simbol flowchart. Ini tadi namanya simbol apa? Proses. Proses, iya. Nah, selanjutnya simbol apakah ini? Siapa yang temukan simbol ini? Siapa? Kenapa lama sekali mengaku? Iya, silahkan Wahdini. Simbol apa? Decision. Iya, fungsinya decision apa? Fungsinya bentuk flowchart alir berlian yang menunjukkan percabangan dan situasi-situasi berbeda dalam sebuah aliran proses. Iya, silahkan. Terima kasih. Jadi, anak-anak, ini adalah simbol apa? Iya, simbol decision. Simbol decision ini adalah atau disebut sebagai simbol keputusan karena dia memiliki cabang. Ini simbol ini memiliki 2 cabang ya. Nanti ketika kalian menemukan simbol ini, maka ada pernyataan ya atau tidak. Jika ya melakukan apa, jika tidak melakukan apa, ya. Itu untuk simbol decision. Selanjutnya simbol flowchart yang berikutnya simbol flowchart berikutnya adakah? Iya, silahkan. Simbol Apa namanya? Simbol apa? predefined proses. Iya, predefined process. Fungsinya untuk apa? Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian, subprogram, dan produser. Iya, jadi namanya simbol ini mirip dengan simbol proses yang tadi ya, hanya di sampingnya ada seperti ini. Ya, kalau ini hijaunya dihilangkan, maka dia adalah simbol proses. Tapi karena dia ada di sampingnya garis seperti ini, maka dia namanya adalah simbol subproses. Jadi kalau simbol proses itu misalnya prosesnya itu kayak misalnya tadi algoritma yang kalian buat adalah proses mengaduk kopi, maka menggunakan simbol proses tanpa yang hijau ini. Nah, kalau misalnya membuat kopi itu bisa langsung pakai simbol subproses ini. Berarti kalau kita menggunakan simbol ini, berarti di dalamnya masih ada proses yang lain. Misalnya mandi kan kalau mandi ada proses mandi itu ada kegiatan yang dilakukan selain di dalam kan, gosok gigi, pakai sabun, pakai sampo. Jadi kalau misalnya kita mau tidak menjabarkan semuanya, langsung tulis mandi saja, kita pakai simbol ini. Jadi di dalamnya masih ada proses yang harus dijabarkan, ya. Iya. Nah, selanjutnya adalah simbol apakah itu? Siapa yang dapat? Iya, silakan Haikal berdiri. Simbol apa namanya, Nak? Simbol dokumen, Bu. Simbol dokumen. Iya, fungsinya apa simbol dokumen ini? Fungsi simbol dokumen adalah simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas ataupun output dicetak ke kertas. Iya, jadi simbol dokumen atau berupa dokumen yang berbentuk kertas. Iya. Bagus sekali ya, Haikal. Selanjutnya ada simbol warna ungu ini. Simbol apakah itu? Ada yang temukan simbol ini? Simbol apa? Saya, Bu. Iya, silakan berdiri Samil, Nak. Kenapa takut-takut bicara, Samil? Simbol input output, Bu. Iya, namanya ini adalah simbol input dan output. Apa fungsinya? Simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Iya, terima kasih Samil. Jadi ini adalah simbol input dan output. Ya, selanjutnya
masih warna ungu. Simbol apakah ini? Siapa yang dapat ini? Simbol ini tadi siapa yang dapat? Ada yang dapat simbol ini? Tidak ada? Tidak ada yang dapat simbol ini kah? Saya Bu. Samil, kau dapat 2. Iya, silakan Samil. Simbol apa namanya? Simbol Puncar. Iya, punch card. Iya, fungsinya untuk apa? Fungsinya menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Iya, kartu yang dimaksud di sini adalah ini ya, peralatan komputer. Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Samil tadi ternyata mendapatkan 2 harta karun yang berbeda. Nah, selanjutnya ini ada simbol warna kuning. Siapa? Ya, April. Simbol manual input. Manual input namanya, iya. Fungsinya apa? Fungsi dari simbol manual input adalah simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Manual input berarti dia memasukkan data menggunakan manual keyboard. Iya. Selanjutnya simbol warna ungu lagi. Warna pink. Simbol apa? Siapa yang dapat simbol ini? Iya, Haikal, silahkan nak. Simbol manual operation. Manual operation. Simbol manual operation. Iya. Fungsinya adalah simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Pengolahan yang tidak dilakukan komputer. Tadi namanya apa? Simbol manual operation. Iya, manual operation yang menyatakan bahwa bukan komputer yang tidak dilakukan oleh komputer ya. Iya, Bu. Iya. Selanjutnya simbol berwarna ungu. Siapa yang temukan simbol ini? Siapa? Ada yang temukan? Ada tidak yang temukan simbol ini? Iya, silahkan. Simbol preparation. Iya, simbol preparation. Simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Iya, bagus sekali. Jadi simbol ini adalah simbol preparation atau apa? Persiapan ya. Iya, Bu. Iya. Selanjutnya siapa yang dapat simbol ini ya? Oh, 2 orang yang dapat. Iya, silahkan. Siapa dulu Bu? Ahmad duluan, baru Salma. Ternyata 2 orang ini yang dapat simbol ini. Silahkan berdiri. Simbolnya itu Bu, connector on page. Iya, konektor on page. Jadi Fungsinya? simbol penyambung proses dalam lembar atau halaman yang sama. Iya, silakan Salma. Sama Ibu. Sama, iya, karena harta karun ini diperebutkan oleh Salma dan Ahmad. Ini merupakan simbol konektor on page. Jadi misalnya nanti ini digunakan, misalnya ini ya, anggaplah ini sebuah kertas atau lembar kerja Ibu, papan tulis ini. Ibu membuat flowchart, misalnya di sebelah sini. Ibu buat flowchart, sudah habis ke bawah, tapi flowchartnya Ibu masih panjang. Maka Ibu akan menggunakan simbol ini, konektor on page ini. Kemudian Ibu beri inisial, misalnya A. Kemudian Ibu sambung di sini dimulai dengan inisial ini lagi, A. Untuk menyambung flowchart yang tadi di sana. Jadi ini digunakan untuk halaman yang sama, konektor on page. Digunakan pada lembar yang sama untuk menyambung flowchart pada halaman yang sama. Selanjutnya simbol ini siapa yang temukan? Iya, silahkan Nur Fadilah. Namanya simbol apa ini? Namanya simbol connector of page. Iya, connector of page. Untuk apa ini? Simbol penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang berbeda. Iya, terima kasih. Jadi ini simbol flowchart ini adalah simbol connector of page. Tadi yang Bunda digunakan untuk halaman menyambung flowchart pada halaman yang sama, sedangkan yang ini digunakan untuk flowchart digunakan untuk menyambung flowchart pada halaman yang berbeda.
Ada yang dapat ini? Ada yang dapat? Oh iya, silahkan. Apa nama flowchart ini? Simbol flow direction simbol. Direction flow. Iya, silahkan. Yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connection line. Iya, connection line. Ya, jadi simbol ini adalah simbol yang menghubungkan antara satu simbol dengan simbol yang lainnya. Nah, simbol ini juga digunakan untuk mengarahkan kita atau mempertegas kemana arah flowchart selanjutnya. Ya? Ternyata sudah habis. Irfan dapat apa? Saya dapat apa ini? Simbol manual input tuh. Oh, manual input yang tadi. Iya, sudah ya. Berarti ada double ya. Banyak yang menemukan lebih dari satu simbolnya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita sampai pada pembagian kelompok. Jadi di pertemuan kali ini seperti pertemuan kemarin, kalian juga akan dibagi menjadi 3 kelompok. Silahkan kalian temukan sendiri kelompoknya. Ibu beri waktu selama 1 menit saja. Silahkan. Silahkan tempatnya boleh di sini, kelompok 1 dulu, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sebelah sana sedikit. Situ boleh. Kelompok atau iya, buat kelompok saja dulu, Nak. Boleh, terserah di mana. Kelompok di sini kelompok berapa? 2. Oh iya, silahkan duduk kelompok 2. Silahkan cari dulu tempat. Iya, silahkan bergabung dulu dengan kelompoknya. Sini saya dulu duduk, Nak. Kamu di kelompok mana? Oh, sama Ahmad. Sana, iya. Jadi kalian dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ini ibu akan bagikan LKPD di masing-masing kelompok. Kemudian kalian nantinya akan berdiskusi, memecahkan masalah yang ada di dalam sini. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ya. Ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam itu kalian akan membuat ada masing-masing kasus yang diberikan atau masalah yang diberikan. Kalian akan menyelesaikannya dengan membuat flowchart-nya ya. Tadi kan kita sudah belajar tentang flowchart. Bagaimana caranya? Tadi sudah kalian juga temukan di bahan ajar yang sudah kalian baca. Ya? Nah, boleh Ibu pinjam lagi. Nah, di sini kalian akan nanti menggambarkan flowchart-nya. Di sini nanti kalian buat dulu algoritmanya. Di belakangnya boleh kalian buat flowchart-nya ya. Nah, setelah flowchart, anak-anakku sekalian, setelah flowchart dibuat, kalian akan menggambarkan flowchart di aplikasi yang ada di komputer menggunakan aplikasi namanya Draw.io. Iya, jika belum ada di komputernya, silahkan boleh menggunakan Draw.io yang online, boleh di-download dulu. Ingat ya, sebelum menggunakan komputer, perhatikan kesehatan dan keselamatan kerja kalian. Ibu sudah menyampaikan di awal ya? Iya, silahkan. Silakan bergabung di kelompoknya. Gunakan komputer di sini bisa ya? Ya, kelompok 2 boleh di sini. Ini nyala. Kelompok berapa kalian? 3. Iya, silahkan kelompok 3 kalian di mana? Di situ boleh ya? Boleh itu. Kamu kelompok berapa? Kelompok 1 di sana sama temannya.
tuliskan nama kelompoknya. Kalian pilih nama kelompok. Silahkan di sini. Kalian boleh pilih nama kelompoknya. Terserah mau apa nama kelompoknya. Nah, Fadila kenapa nak berdiri? Duduk ya. Aplikasinya aku tidak ada lengkap. Ada di Google boleh, online boleh. Namanya Draw.io. Boleh yang online nak. Ya. Itu di close semua dulu saja tabnya. Silakan cari di Google, namanya Draw.io. Pakai yang online saja biar cepat. Kalau misalnya tidak ada di komputernya. Later. Create new diagram. Blank. Create. Nah, di sebelah kiri itu ada simbol-simbol flowchart ya yang digunakan. Iya itu. Kamu pakai yang online atau yang sudah ada di komputer? Online. Ya boleh, tidak apa-apa. Flowchart kegiatan penanganan sampai pulang sekolah. Bangun. Kenapa? Loading. Ditunggu saja. Di sini. Tiga, mandi. Iya. Mana? Gosok gigi. Gosok gigi. Kamu di sana. Pakai device saja kapan nak? Jadi buka baju. Iya. Sarapan. Iya. Blank diagram. Oh. Create. Pilih create di bawah. Nah, gosok gigi. Kanan. Bawa kanan. 5. Ambil baju. Dia pakai baju. Sarapan. Kanan. Coba ibu. Tulis saya dulu nama kelompok. Absen bulan. Kelompok apa? Mirwan bu. 8 pulang. Iya silahkan. Iya. 9 sampai rumah. Nah itu di sebelah kiri itu ada simbol-simbol flowchart. Silahkan digambarkan. Bangun tidur. Gosok gigi. Ada dikit. Apa pulpen ini? Ini pertama. Cari simbol apa yang duluan dibuat.
Ya, jadi nanti algoritmanya disesuaikan dengan flowchart-nya ya. Iya, silakan nak kerja. Enggak ada simbol apa? Bukan. Iya, itu sudah. Agak miring ya. Bisa disorot itu nanti muncul namanya. Tidak muncul ya. Ini apakah? Bisa di cancel dulu ini, coba. Iya, ini kan jelas. Simbol apa namanya? Oh, berarti bukan. Di bawah masih ada. Coba. Bu, bagaimana hasil ini? Nggak tahu. Ini flowchart ini. Mana simbol? Geser ke atas. Pakai 2 tangan kena. Nih, di. Nih ya. Jangan cari di basic, tapi cari di flowchart karena kita mau cari buat simbol flowchart. Nanti ini ya. Ini ya flowchart-nya, jangan cari di sini nanti. Cari di sini flowchart. Gimana ini, Bu? Blank diagram. Ini dok. Iya. Create, pilih create di bawah. Kanan bawah. Iya, cari flowchart dulu. Itu masih simbol general. Hah? Berarti yang dicari adalah simbol. Iya, bawa lagi sedikit. Iya, di atasnya sedikit. Iya. Ini flowchart. Kemudian cari simbol pertamanya apa? Mana ini? Stop. Sana, di sana nak. Sorong sana. Terminator. Ini apa? Terminator awalnya. Backpass. Jangan itu. Coba ini tuh, tukang vlog ini. Ya. Tanda panahnya gimana? Itu tanda panah. Boleh ini? Boleh pakai ini? Boleh pakai ini. Iya. Ada tanda panah di situ, nak. Kasih lurus, Ki. Itu tanda panahnya itu. Kenapa itu? Apa ini belakangnya? Hapus dulu ya. Basic. Ini bagaimana, Bu? Saya susu. Klik dulu. Klik. Panahnya klik. Ini apa ini, Bu? Itu yang kita itu. Ya. Terus, Bu, Tadi, nah, belum. Ini bagaimana? kenapa, Bu? Tes itu. Apanya? Ini Bu.
tanda panahnya. Kasih lurus, Ci. Gimana caranya, Bu? Klik dulu. Ya, kau tarik ujungnya. Ini? Iya. Tarik ke bawah. Oh, jago betul. Itu tarik ujungnya, baru kau putar. Ya itu. Ini, Bu. Klik dulu tanda panahnya kayak tadi. Ya, tadi. Ya, itu ujungnya kan ya. Kau trot gitu. Baru tarik. Kenapa? Itu bisa. Oh, kalau misalnya nanti terlalu besar, boleh pakai nanti konektor ya, yang tadi. Ada 2 konektor, yaitu konektor on page dan konektor off page. Kenapa? Oh, Bu. Kau klik dulu. Ya. Ya, kau klik. Coba Ibu. Ini kan bisa. Oh, itu iya. Atau kau pakai tanda panah-panah itu saja. Ini. Nih. Coba kasih naikin. Ini kan naik. Naik. Klik dulu. 1 tahun naik dulu. Coba. Klik dulu. Klik kanan. Add text ada? Edit. Nggak ada. Coba. Ini tadi mau. Dia otomatis tadi yang di atas. Pasti. Coba pasti dulu. Ctrl V. Itu. Apa kok? Oh, Ctrl set. Ya, Ctrl C. Ctrl V. Kenapa di bawah? Mana tadi? Coba. Kontrol apa nih? Jangan. Cobain. Nanti bisa tidak? Di bawah ya. Syntax. Kenapa nih? Coba. Ketik biasa saja. Hapus ini. Atau tidak, ini hapus. Kenapa di luar ini? Kenapa di luar ini lagunya, Pak? Apanya? Teksnya? Iya. Mana? Di luar teksnya. Coba ini. Mana, Bu? Stylenya kasih di dalam. Kom. Coba. Gimana, Bu? Oh, beda tampilannya di sana aja. Itu ya? Tadi. Yang tadi. Oh, Bu.
Pilih itu sudah teks ini di ini posisinya. Kasih di center. Oke. Belum kuat dalam. Bisa ya? Tuh, udah. Kalau makan, makan. Tak minum. Minum. Iya. Jangan panahnya tarik. Ya itunya. Nanti bikin panahnya begini saja. Entah. Itu kan ada panah di bawah toh. Toh, tinggal tarik. Kau tarik saja turun. Tah? Ya. Lagi. Sudah ya? Nanti bisa dipanen toh? Otomatis nih? Nah. Lihat saya bisa lihat Bukan semua. Gosok gigi. Sudah itu ya. Sudah belum? Oke, 2 menit lagi ya. Center. Oh, Salma, hapus dulu itu panahnya. Boleh pakai ini, nak. Ini ada tanda panah, tarik turun saja. Ya lepas, jangan kasih bengkok-bengkok aja itu. Sudah ya? Itu. Kau jangan begitu dong. Panahnya itu ya. Lewat ya. Iya. Tulis hijau algoritmanya. Bo, di mana kah?
Pengen pakai ini dulu, Bu. Coba kata tadi yang tadi. Ya tadi coba. Tarik ke bawah, lepas. Tarik lagi ke bawah dulu. Ya. Coba tarik ke samping yang ini. Ini di atasnya itu. Coba tarik ke samping. Oh, enggak mau ya. Sudah ya? Sedikit lagi, Bu. Oh, punya Ahmad lurus. Sudah? Enggak, Bu. Lagi, Bu. Kenapa ini? Enggak apa-apa. Apanya? Apa yang pendek? Hapus itu saja. Dulu Ya, itu panahnya di bawah. Panahnya yang kita tarik, nak. Ya. Kok kasih bengkok tadi jadi bengkok ini juga. Sama aja begini. Kasih lurus dulu. Baru ku angkat naik. Iya. Nanti tinggal ditarik. Tinggal di kamar. Selesaikan. Sabar ya, Ji. Benda lurus itu. Oke, 1 menit lagi ya. Dulu sampai. Ini bukan lagi sih. Ais. Apa? Oke. Hasil tesnya itu kita tunggu. Sudah, Bu. Tesnya Sudah tesnya sudah ditulis. Alhamdulillah, Bu. kita mulai, mulai. Selesai, Bu. Selesai. Mulai. Ya, silahkan. Yang sudah. Siapa yang belum? Ini Bu kelompok ini, Bu. Tiba di rumah dari sekolah. Tiba. Mana saya bilang sekali. Jika sudah, kita akan melakukan presentasi kelompok ya. Di rumah. Terus ada makan. Nanti Dulu Mege. ada sekolah. Itu. Duanya. Oke, sudah ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 3. Di sini sudah? Sudah, Bu. Iya. Di sini? Presentasinya mau kali. Apa? Bawahnya selesai. Dulu Mege, cari dulu doang, Bu. Ini. Sampainya membawa makanan siang. Oke. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Yang presentasi ya. Silakan kelompok 1. Iya, sebelah sana Ki. Situ sedikit. Ya, sependek silau.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya agar kami bisa mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu kelompok 1. Jadi untuk algoritma, Silakan nak ditampilkan flowchart yang sudah dibuat tadi, yang di print. Bu, Iya, ditampilkan ya Bu. iya. Ini. Sambil dijelaskan nak. Jadi ini adalah flowchart untuk kegiatan pada pagi hari sampai pulang sekolah. Jadi yang pertama itu bangun tidur, kedua rapikan tempat tidur, ketiga mandi, keempat sarapan, kelima berangkat ke sekolah, keenam belajar, ketujuh pulang, 8 sampai rumah. Silakan kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi. Boleh dirincikan untuk subproses mandi? Iya, jadi pertanyaan dari Salma, silahkan dirincikan untuk kegiatan subproses mandinya. Jadi pas mandi itu kita subprosesnya kan, jadi buka baju dulu. Iya memang kan? Buka baju, terus masuk ke WC, terus guyur badan. Iya, guyur badan dengan air, kemudian pakai baju kembali. Iya. Jadi di dalam subproses mandi itu ada kegiatan mandi yang dilakukan, tapi dia tidak menjabarkan, makanya dia menggunakan simbol subproses ya. Iya, masih ada yang lain? Bu, boleh dirincikan untuk subproses sarapan? Untuk proses sarapan itu siapa jawab? Iya. Jangan saya terus ya. Ya silahkan yang lain mungkin. Sarapan apa yang dilakukan gitu. Silahkan. Iya silahkan. Silahkan. Nih, Lara. Samir mungkin? Sambil. Gue jawab nih. Jawab sih. Iya silakan. Sarapan itu yang pertama itu siapkan dulu sarapannya, sarapan apa? Iya. Sarapan apa, menu apa? Kemudian sebelum melakukan makan atau sarapan kita harus membaca doa dulu, kemudian minum, kemudian yang ketiga itu makan, dan setelah makan minum lagi. Ya keempat itu selesai berangkat ke sekolah. Iya, bagus sekali. Ada yang mau menanggapi lagi? Ya, terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasi flowchartnya ya. Silakan diberi aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan. Silakan kelompok 2 nanti sekalian Ibu luruskan ya. Iya, kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, diperhatikan dulu nak. Jadi ini hasil flowchartnya kita. Yang pertama itu mulai bersiap ke sekolah. Selanjutnya di sini ada masalah, ada motor. Karena tidak ada motor, jadi dia jalan kaki. Selanjutnya dia berangkat ke sekolah. Setelah itu sampai dia tiba di sekolah. Ada pertanyaan? Iya, ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau menanggapi? Saya Bu. Iya, silahkan Ahmad. Saya Bu. Iya, silahkan. Apa yang dilakukan pada subproses persiapan ke sekolah? Silahkan nak. Kalian menggunakan subproses persiapan ke sekolah. Apa yang dilakukan di situ? Silahkan. Kegiatan yang ada yaitu proses dari bangun tidur, mandi, dan sarapan. Iya.
Selanjutnya masih ada yang mau menanggapi? Ada Bu. Iya, silahkan. Bagaimana jika jarak ke sekolah jauh dan tidak bisa ditempuh dengan jalan kaki? Ya, tadi diperhatikan dulu flowchart-nya, Nak. Diperlihatkan. Jadi kalau tidak bisa ditempuh dengan jalan kaki, kita nebeng sama temannya kita. Kita hubungi temannya kita terus minta tolong menjemput. Iya. Jadi nanti Ibu jelaskan kenapa mungkin masih ada ya subproses di situ, ada ya subproses ya di situ ya. Iya, silahkan. Masih ada yang mau menanggapi? Iya, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 3. Silahkan dijelaskan dulu sedikit tentang flowchart yang dibuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jelaskan flowchart. Kasih lihat teman tak flowchart yang kita bikin. Jadi inilah adalah hasil flowchart yang kami buat. Yang pertama adalah mulai. Yang kedua adalah tiba di rumah dari sekolah. Yang ketiga adalah makan siang. Nah, di sini ada tanda tanya, ada makanan. Nah, di sini ada makan baru selesai. Mana G? Oke, proses yang kita buat itu ada ini, dan urutannya itu yang dimulai dari lanjut itu tiba di rumah dari sekolah. Ketika kita sudah tiba di rumah, lanjut makan siang. Sesudah makan siang, kita lanjut ada makanan. Jadi kita membuat makanan. Ketika lanjut lagi membuat makanan siang, lanjut selesai. Jadi ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau menanggapi ya, silakan Ahmad. Pada simbol keputusan boleh ditambahkan mana arah ya dan tidaknya. Iya, di simbol keputusan di situ ya, di flowchart-nya kamu ada mana arah ya, ada mana arah tidaknya. Oke, terima kasih. Untuk arahnya yaitu makan menuju proses makan. Untuk arah tidak itu menuju ke subproses membuat makanan. Masih ada? Masih ada yang mau menanggapi? Ya, silakan sambil berdiri. Silakan Samil. Saya setuju dengan flowchart yang digambarkan oleh kelompok 3. Oh iya, jadi Samil menanggapi bahwa dia sudah setuju dengan flowchart yang dibuat oleh kelompok 3. Silahkan. Baik, terima kasih. Masih ada? Ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau menanggapi? Tidak, oke, terima kasih. Terakhir ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tolong dikumpul LKPD-nya dulu ya. Sama flowchart yang dibuat. Ya. Enggak. Oke, Ibu dari kelompok berapa ini? Oke, Ibu ini dulu ya, dari kelompok siapa ini? Dari kelompok Mirwan, yang mana? Itu ya. Iya, jadi flowchart tadi yang dibuat kelompok Mirwan itu tidak menuliskan
arah dari keputusan ini. Jadi dia mulai, kemudian tiba di rumah dari sekolah, kemudian makan siang. Setelah makan siang, mau makan siang, ternyata dilihat dulu ya, ada makanan atau tidak. Nah, di sini arahnya jika ada maka dia akan makan, selesai. Namun jika tidak maka ada subproses untuk membuat makanan. Apakah itu membuat telur ceplok saja atau membuat indomie saja, baru kemudian selesai. Jadi untuk kelompok 3 tadi itu kekurangannya tinggal menambahkan aluria dan tidak saja, ya. Iya. Semoga nanti bisa diperbaiki. Kemudian untuk kelompok draw. Oh, iya. Kelompok 2 ya? Ya, kelompok 2 itu ini ya, persiapan flowchart persiapan menuju sekolah. Jadi yang ditanyakan tadi temannya ada motor atau tidak, di sini ada subproses jalan kaki. Mungkin di sini kenapa tadi pertanyaan bagaimana jika jarak sekolahnya jauh? Itu tidak bisa ditempuh dengan jalan kaki. Berarti nanti di sini di dalam subproses ini mungkin setelah ini di dalamnya ini ada simbol keputusan apakah jauh atau tidak. Kalau tidak berarti dia tetap jalan kaki. Jika jauh maka mungkin bisa menumpan di temannya atau menggunakan kendaraan lain, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya dari kelompok 1, karena proses yang dilalui itu banyak, makanya dia banyak menggunakan subproses. Ada subproses mandi, subproses sarapan, subproses berangkat sekolah, dan subproses belajar kemudian kembali ke rumah. Dia menggunakan subproses banyak flowchart subproses karena di dalamnya itu menggunakan banyak langkah-langkah yang lebih detail. Kalau misalnya ini dijabarkan maka tidak akan cukup. Demikian ya. Boleh diterima? Boleh, Bu. Iya. Nah, anak-anakku silakan naikkan HP-nya. Kita akan mengerjakan soal evaluasi. Silahkan bisa di scan tidak? Masuk nak. Kalau di scan masuk. Masuk juga. Atau pakai kode saja ya? Kode, Bu. Iya, tunggu. Masuk, Bu. Masuk Ji? Iya, Bu. Kalau kita main langsung saja ya. Langsung masuk ya, Bu. Please langsung. Ini pakai ini saja nak, keluar yang tadi. Kita pakai yang ini saja. Kita pakai live saja. Ini kodenya 604106. Silahkan buka Google, join my quiz. Enam puluh 4106. Sudah ada 2 yang bergabung. Sudah ada 3, 4, 5. Sudah gabung? Salma ini. Siapa yang belum bergabung? Saya, Bu, belum, Bu. Ahmad Tasmin, Salma, April, Dini, Rizwandi, Nurfadila, Rastika. Muslianti sudah? Bisa ya? Kodenya 604106. 604106. 4106.
4106. Ya, gabung. Apa itu? Lanjutkan game. Oke, Ibu mulai ya. Sudah semua? Udah? Siapa yang belum? Terus ada Bu Asti. Kenapa? Ini Bu, sempat. 64. Kita masuk dulu 604106. 4106. Gabung. Sudah ya? Oh, siapa lagi? Sabar. Tidak selesai itu kalau kau pencet terus. Musan. Musan. Musan sih. Musan sih. Kenapa? Error ya. Apanya? Jaringanku. Muslianti. Oke ya, sudah semua ya? Belum Bu, satu dulu. Sudah? Ini esai ya. Kelas ini dulu. Kenapa begini, Mei? Sih, 800 semua punya sih. Iya, silakan sudah ya? Sudah? Sudah? Sudah semua ya? Belum Bu. Siapa yang belum? Hah? Berapa orang yang belum? Milik, Cok. Masih ada yang belum? Siapa ini? Musan sudah? Muslianti? Kita tunggu ya. Iya. Sudah semua ya? Siapa itu? Bisa masuk ini dulu. Oh, nggak bisa masuk ya? Oke. Sudah ya? Iya. Isinya Bu. Bisa Bu. Iya.
Tadi sudah semua ya mengerjakan kuisnya ya? Iya. Nah, sekarang anak-anak ada yang boleh bantu ibu? Tadi kita belajar apa saja? Flowchart. Iya, bagus sekali Ahmad. Tadi kita sudah belajar tentang flowchart. Apalagi yang sudah dipelajari? Algoritma, Bu. Fungsi-fungsi flowchart. Ya, fungsi flowchart. Apalagi? Simbol-simbol flowchart, Bu. Iya, simbol flowchart ada berapa? Yang sudah dipelajari tadi? Ada berapa? Iya, bagus sekali Irfan. Ada 13 ya yang sudah dipelajari. Iya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang flowchart. Ada yang ingat itu? Flowchart itu apa? Flowchart adalah Iya, silakan Mas Lianti. Flowchart adalah menggambarkan langkah, urutan, dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Iya, jadi flowchart itu adalah langkah-langkah yang menggunakan untuk menggambarkan suatu proses dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol-simbol yang tadi sudah dipelajari ya. Ada siapa yang ingat nama-nama simbolnya tadi? Simbol apa saja yang kalian ingat tadi? Terminator. Iya, terminator untuk memulai dan mengakhiri. Simbol input. Iya, input output. Apalagi? Proses. Apalagi? Simbol decision, iya. Apalagi? Atau simbol keputusan? Iya, connector of page untuk iya, connector on page. Ada juga flow direction yang gambar panah-panah itu namanya flow direction ya. Iya, bagus sekali semuanya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran tadi? Senang ya? Senang apa? Senang. Iya. Kemudian dalam pembelajaran ini apa hal-hal yang mana yang kamu sukai tadi selama proses pembelajaran ini? Iya, pada saat mencari harta karun ya. Kalau Salma, yang mana dalam proses pembelajaran yang kamu suka? Sama, Po. Oh, jadi semuanya suka ya menggunakan strategi pencarian harta karun. Yang tidak kamu suka di mana dalam proses pembelajaran ini? Tidak ada Ibu. Tidak ada? Iya. Oh, ya, makasih. Ibu sama-sama. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, pertemuan kita minggu depan itu adalah tentang mind mapping. Silahkan kalian cari literatur tentang mind mapping. Mind mapping ini sangat bagus sekali dipelajari. Nantinya ketika kalian sudah mempelajari mind mapping ini akan memberikan hal positif untuk kalian. Oke, silahkan ketua kelasnya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama ya. Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita membaca doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Doa selesai. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, sampai jumpa pekan depan ya. Iya, terima kasih. Silahkan nak. Panggil doa hai sama kangku. Jangan keluar, Rey. Tika, kamu, sini ibu itu di mana?